بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد أيها الإخوان رحمني ورحمكم الله. Saudara-saudara sekalian, bapak-bapak sekalian, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama bertakwa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjauhi larangan-larangan Allah dan menjalankan perintah-perintahnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan kita telah menyempurnakan keimanan kita. Ada hal yang harus kita waspadai sebagai seorang muslim. Kita memiliki musuh yang abadi sampai akhir zaman nanti. Orang-orang Islam sebagaimana dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan memerangi orang-orang Yahudi. Betapa besar permusuhan antara orang Islam dengan orang-orang Yahudi. Bahkan kita katakan orang-orang Yahudi sampai sekarang ini meyakini belum muncul Nabi terakhir. Mereka mengingkari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hanya karena satu alasan. Semua ciri Nabi akhir zaman ada pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menurut pengabaran di kitab-kitab mereka. Hanya karena satu alasan, beliau bukan dari keturunan Bani Israel, tapi keturunan dari Bani Ismail, yaitu orang Arab. Maka mereka sangat membenci orang Arab. Mereka tidak mau Nabi terakhir itu dari keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Saudara-saudara sekalian, bahkan di akhir zaman Yahudi Asfahan yaitu orang-orang Yahudi yang sekarang menempati Kabupaten Asfahan di Iran, itu Dajjal akan disambut oleh 70.000 orang Yahudi Asfahan. Walaupun kita meyakini angka 70.000 itu bukan batasan, sebagaimana kita ketahui dalam syariat kita, itu menunjukkan bahwasanya jumlah yang sangat banyak akan menyambut Dajjal laknatullah alaih. Pada awalnya Dajjal mengaku sebagai seorang nabi, kemudian nanti Dajjal mengaku sebagai Tuhan atau Rabb. Maka kita katakan ayo ikhwan, kita harus sadar, apakah kita sekarang ini berada di pertengahan zaman ataukah di akhir zaman? Dengan huru-hara yang terjadi sekarang ini, kita harus sadar, kalau seandainya kita berada di akhir zaman, apa yang kita persiapkan untuk kita dan anak cucu kita? Jangan sampai anak cucu kita menjadi pengikutnya Dajjal karena cinta dunia, dan ini menjadi ciri-ciri pengikut Dajjal. Maka ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, sangat penting kita jelaskan bagaimana pemikiran Yahudi yang sebenarnya. Sebagaimana kita ketahui, dulu setelah diselamatkan di zaman Nabi Musa alaihi salam, ya, orang Yahudi itu kan maksudnya pengikut Nabi Isa yang tersesat. Ringkasnya seperti itu. Pengikut Nabi Musa yang tersesat. Ketika telah diselamatkan dari lautan, apa kata mereka? Ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Ya Musa, jadikanlah untuk kami Tuhan-Tuhan. Maksudnya yang disembah sebagaimana mereka memiliki Tuhan-Tuhan. Coba
sudah diajak menyembah kepada Allah, sudah dibuktikan kuasa Allah melewati sungai mereka dengan selamat, Fir'aun tenggelam beserta pasukannya. Setelah itu mereka mengatakan, jadikan kami Tuhan-Tuhan, buatkan kami patung-patung untuk kami sembah sebagaimana mereka menyembah patung-patung. Lihatlah bagaimana ya ikhwan, dari zaman ke zaman sejarah membuktikan bahwasanya Yahudi adalah orang yang paling busuk, yang paling kejam, yang tidak punya perasaan. Pelajarilah sejarah, maka niscaya kita akan mendapatkan hal tersebut. Saudara-saudara sekalian, orang-orang Yahudi sebagaimana dikabarkan di dalam Al-Qur'an dan tidak ada keraguan pada Al-Qur'an, mereka mengatakan wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Berkata orang-orang Yahudi, tangan Allah itu terbengkalai, terikat. Maksudnya tangan Allah itu pelit, kata mereka. Mereka mengatakan Allah itu pelit. Begitu pula di dalam ayat yang lain, laqad sami'allahu qawla alladziina qalu innallaha faqir wa nahnu aghnia. Allah telah mendengar orang yang mengatakan, yang mereka mengatakan sesungguhnya Allah itu fakir dan kita ini adalah orang-orang yang kaya. Coba lihat, mereka berani mensifatkan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat negatif, sifat-sifat buruk. Begitu pula kata orang Yahudi, wa qalatil yahudu Uzair ibnullah. Mereka mengatakan Uzair itu adalah anak Allah. Jadi sebagian ajaran Yahudi ada kelompok yang mengatakan bahwa Uzair itu adalah anak Allah. Kalau antum mau baca kisahnya di tafsir, baca tafsir juz 3 surat Al-Baqarah tentang orang yang tertidur 100 tahun, itu adalah Uzair. Ya, pelajari tentang Uzair. Bukan saatnya saya membahas ini, tapi saya ingin mengatakan bahwa orang Yahudi itu mensifatkan Allah dengan sifat-sifat yang buruk. Seperti mereka mengatakan di dalam kitab Talmud. Kitab Talmud itu mereka memiliki kitab suci. Salah satu yang dijadikan kitab suci ada yang bernama Talmud. Mereka mengatakan innallaha laisa ma'suman minat taish. Sesungguhnya Allah tidak terjaga dari sikap gegabah. Jadi mereka menyebutkan di dalam Talmud Allah itu memiliki sifat taish, li'annahu haliman yaghdabu yastauli alaihi taish. Karena begitu ia marah, sifat gegabah langsung menguasainya. Coba, Allah gegabah. Gegabah itu apa? Ceroboh, bahasa kita, ceroboh. Subhanallah. Dan begitu pula mereka mensifati Allah dengan menyesal. Yang tadimu Allahu ala tarkihi al-yahuda fi halati ta'asa. Mereka mengatakan di dalam kitab Talmud juga Allah menyesal karena membiarkan orang-orang Yahudi dalam keadaan kesengsaraan. Subhanallah. Hukuman orang Yahudi itu miskin itu benar. Ya. Sampai sekarang pun orang Yahudi sebenarnya miskin. Miskin. Tapi mereka berhasil membuat frame atau mengabarkan ke dunia mereka ini orang yang hebat dan sebagainya. Ya. Kemudian ayolah ikhwan, adapun panggilan mereka, Tuhan mereka siapa? Ya sebenarnya kalau dalam bahasa kita sama, Tuhan kita Allah, mereka juga Allah, tapi mereka menyebutnya dengan Yahweh. Yahweh. Ya, Yahweh itu Tuhannya, sebutan orang Yahudi, tapi mereka jarang menggunakan kata Yahweh karena merasa terlalu tidak sopan menyebut nama Yahweh. Akhirnya mereka sering mengatakan ya Adonai. Adonai maksudnya Tuhanku atau penguasaku. Nah, kalau kita biasa misalkan Israel, L-nya itu adalah Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan atau Subhan. Gafrael ya seperti Jibril, misalkan Gabriel itu Gafriel itu kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Atau Samuel ya, Samuel itu L-nya itu adalah panggilan mereka untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayolah ikhwan, di antara keyakinan Yahudi, mereka mendustakan para rasul. Bahkan yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, mereka bunuh. Coba,
Antum kalau mau baca di akhir juz 2 ada kisah Talut membunuh Jalut, ya kan? Awal pemilihan Talut oleh seorang nabi sebelum ditunjuk Nabi Daud alaihissalam diangkat sebagai nabi, itu kan ada kisah tentang Talut. Bagaimana mereka meminta dijadikan seorang raja. Ketika dijadikan seorang raja berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala, mereka justru tidak menerimanya. Bahkan yang lebih parah, ada nabi-nabi Bani Israel, anak keturunan Israel yang dibunuh oleh orang-orang Yahudi karena tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Oleh karena itu, ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala katakan, afakullama ja'akum rasul bima la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Apakah setiap datang kepada kalian seorang rasul yang tidak sesuai dengan diri-diri kalian, kalian sombong, sebagian kalian dustakan dan sebagian kalian bunuh? Nah, di sini ya ikhwan, bagi yang belajar ilmu tafsir dari surat Al-Baqarah, Ali Imran, maka akan paham sifat-sifat orang Yahudi ada pada surat-surat itu. Dan kenapa Allah jadikan di awal? Agar kaum muslimin tidak meniru sifat-sifat orang Yahudi. Dan ternyata kalau kita lihat sifat-sifat orang Yahudi, betapa banyak kaum muslimin yang sudah terjatuh ke dalamnya. Na'udzubillahi min dzalika. Oleh karena itu kita akan secara berseri insyaallah kita akan jelaskan tentang sifat-sifat negatif atau sifat-sifat dari orang-orang Yahudi agar kita bisa menjauhi sifat-sifat tersebut. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Di dalam kitab Taurat yang mereka telah ubah, tentunya banyak sekali yang mereka ubah. Jadi orang-orang Yahudi itu sebenarnya sadar bahwasanya kitab suci mereka itu telah mereka ubah. Telah ada perubahan, yaitu di dalam Taurat. Di dalam Taurat telah ada perubahan dan itu mereka yakini sendiri. Dan ternyata ayyuhal ikhwan, contohnya bagaimana mereka mensifati Nabi Nuh alaihissalam. Di dalam Taurat, Nabi Nuh meminum khamar. Pantas tidak seorang nabi minum khamar? Tentu tidak pantas. Begitu pula yang parahnya mereka mensifatkan Nabi Lut alaihissalam, beliau menggauli dua putrinya. Ia berzina dengan kedua putrinya. Pantas tidak ini dimasukkan di dalam kitab suci? A'udzubillahi min dzalik. Dan kita yakin dengan pengabaran dari Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita yakin seyakin-yakinnya bahwasanya Taurat itu mengalami perubahan, baik ada penambahan maupun pengurangan. Barakallahu li wa lakum wa jami'il muslimin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ayuhan nas ittaqullaha rabbakum. Agama Yahudi itu bukan agama dakwah yang mengajak kepada mereka ayo ikut agama Yahudi, ayo ikut agama Yahudi. Agama Yahudi adalah agama warisan yang hanya dipeluk oleh Bani Israel. Loh, kenapa kulit mereka ada yang hitam, ada yang merah, ada yang putih? Ya, yang namanya percampuran, pernikahan bisa saja berubah menjadi warna kulitnya. Kita katakan, tapi sepakat bahwasanya mereka itu bukan agama dakwah, tetapi agama warisan. Yang bukan orang Yahudi, ya, yang bukan orang Yahudi maka tidak bisa menjadi orang Yahudi. Jadi apa? Mereka menyebut sebagai juyim atau goyim. Juyim atau goyim. Maksudnya orang-orang di luar Yahudi itu sebagai goyim. Harus tunduk di bawah kaki-kakinya orang Yahudi. Di bawah kaki orang Yahudi. Atau bahasa kita,
selain Yahudi harus menjadi budak dari mereka, termasuk kita. Coba, tujuan mereka adalah menundukkan semua orang, ya, berada di bawah kakinya orang-orang Yahudi. Mereka tidak merasa sebagai kita ini sebagai manusia yang layak untuk dihormati. Itu orang Yahudi. Tidak mengakui ras yang lain kecuali Bani Israel. Ya, maka kita katakan ayyuhal ikhwan, tentu yang seperti ini sangat berbahaya. Maka mereka menggunakan berbagai macam cara untuk menundukkan seluruh manusia, bukan hanya Islam, seluruh agama itu harus tunduk di bawah mereka. Kemudian kitab suci dari orang-orang Yahudi yang pertama jelas itu adalah Taurat. Ya. Dan itu disebut sebagai Al-Asfar Al-Khamsah yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian ada yang namanya Tanakh. Tanakh itu Taurat ditambah kisah para nabi, ditambah dengan sebagian tulisan-tulisan. Adapun Talmud, inilah yang mereka jadikan pedoman kehidupan mereka. Talmud itu 63 jilid, ya, sangat besar. Ini menjadi pegangan orang-orang Yahudi, disusun oleh para pendeta mereka. Ya, disusun oleh para pendeta mereka selama berapa tahun? Bukan setahun, 2 tahun, 500 sampai 600 tahun. Dimulai dari 200 tahun sebelum Masehi. 200 tahun atau 282 tahun sebelum Masehi disusun yang namanya Talmud oleh para pendeta Yahudi, para rabi atau para pendeta Yahudi. Dan secara umum yang namanya Taurat itu terdiri dari 2 bagian. Yang pertama disebut dengan Mishnah, ya, yang mereka yakini sebagai penjelasan dari Taurat. Kemudian yang kedua adalah Gemara atau Jemara. Gemara itu catatan dari Mishnah. Jadi mereka meyakini bahwa Mishnah itu catatan dari Taurat, kemudian Gemara itu catatan dari Mishnah. Dan ini 63 jilid menurut versi standar mereka dari Filnasas. Maka kita katakan ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, dengan banyaknya dan tebalnya kitab suci tersebut yang menurut mereka Talmud, yang mana mereka meyakini itu adalah buatan para pendeta-pendeta mereka yang sangat banyak jumlahnya, bahkan mereka, ya, menyebut dengan Hachom. Hachom itu sejenis para pendeta atau para pemuka agama di zaman dahulu. Mereka mengatakan innaman yaqra'ut Taurata bilunil Mishnah wal Jimara falaysa lahu ilah. Siapa yang membaca Taurat tanpa disertai dengan Mishnah dan Jemara atau Gemara, maka dia itu tidak memiliki ilah, tidak memiliki Tuhan. Taib. Kemudian mereka mengatakan makhafatul makhamat hiya makhafatullah. Yang takut kepada para petinggi agama Yahudi, maka dia seperti takut kepada Allah. Mereka menggunakan kedudukan yang tinggi, menyebutkan kedudukan yang tinggi terhadap ya hakhamat atau para rabi mereka. Subhanallah. Bahkan mereka menyatakan bahwa Allah pernah berdebat dengan hakhamat, sampai ditunjuk satu hakham yang menjadi hakim antara Allah dengan para pendeta mereka. Subhanallah, ini adalah pelecehan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perlu kita ingat ayyuhal ikhwan, bahwasanya karakter dari orang-orang Yahudi itu suka berdusta. Maka tidak heran kalau semua pendeta mereka berdusta dan sepakat berdusta, itu tidak heran. Dan ingat, agama buatan Yahudi sekarang ini yang berkedok Islam itu adalah Syiah. Jangan kaget kalau sebagian antum membangga-banggakan Iran, itu hati-hati.
Iran itu adalah negara Syiah. Dan Syiah ini adalah bentukan orang Yahudi yang bernama Abdullah bin Sabah. Orang-orang Syiah mengatakan ini tokoh fiktif yang dibuat oleh orang-orang Sunni. Bukan. Ya, Syekh saya, peneliti Talmud, mengatakan ada di catatan sejarah mereka di antara tokoh-tokoh Yahudi di Madinah namanya adalah Abdullah bin Sabah sebagai orang Yahudi. Maka kita katakan banyak sekali atau beberapa atau banyak kitab menyebutkan kesamaan antara Yahudi dengan Syiah. Syiah dengan Yahudi termasuk apa yang ditulis oleh guru kami yaitu Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili. Beliau menulis yaitu S3 beliau tentang sifat-sifat atau persamaan antara Yahudi dengan Syiah. Kenapa? Karena memang Syiah itu adalah buatan Yahudi. Adapun perselisihan antara kelompok-kelompok Yahudi itu sama kita lihat seperti perselisihan di dalam tubuh kaum muslimin. Kata Allah, Rasulullah SAW, "Tadiku al-Yahud ala wahidah wa sab'ina firqah." Akan terpecah belah Yahudi itu menjadi 71 kelompok. Mereka berselisih, bahkan saling mengkafirkan di antara yang lain. Di antara orang-orang Yahudi pun begitu, maka perselisihan antara Syiah dan Yahudi, ayyuhal ikhwan, sama perselisihan yang kita katakan itu sudah termasuk perselisihan di antara mereka. Maka jangan tertipu ayyuhal ikhwan, yang namanya Yahudi dan Syiah ini 11-12 kalau bahasa gaul kita, ya, ada perbedaan tapi sebenarnya sama. Maka jangan sampai kita tertipu, terperdaya sampai kita dukung Syiah, apalagi ada perkumpulan mendukung Syiah. Ingat, ya, mereka itu bentukan Yahudi, dan banyak sekali perbedaan antara Syiah dengan Islam itu sangat banyak sekali. Bahkan MUI aja menerbitkan buku dulu, ada PDF-nya, mungkin bisa di-share kembali kepada masyarakat, atau bahkan mungkin kita bisa beli, kita bagi-bagikan lagi ke masyarakat, ya, untuk menjelaskan akidah Syiah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dan juga anak-anak kita dari fitnah Syiah dan juga orang-orang Yahudi, dan mudah-mudahan anak-anak kita menjadi prajurit di bawah kepemimpinan Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam, dan bukan di bawah Dajjal laknatullah alaih. Akhirnya di hari Jumat perbanyaklah berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala Nabi Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.